Tanaman perdu adalah tanaman yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah. Pohonnya cenderung berkayu, bercabang-cabang, dan tidak mempunyai bentuk batang yang tegak. Yang pertama yaitu tanaman Qi courgette dengan nama latin Laurentia longiflora. Tanaman ini berasal dari Hindia Barat yang mempunyai panjang daun 5-17 cm. Bunganya berwarna putih. Buahnya berupa buah kotak berbentuk lonceng, tumbuh merunduk dan berbiji banyak. Tumbuhan ini kaya dengan berbagai kandungan kimia, antara lain senyawa alkaloid, yaitu lobelin, lobelamin, dan isotomin. Yang kedua, tumbuhan babadotan dengan nama latin Ageratum conizoides. Tumbuhan bandotan tumbuh tegak dan mempunyai tinggi sekitar 30-90 cm. Mempunyai batang bulat berambut panjang dan daun yang bertangkai yang mempunyai panjang 1-10 cm dan lebar 0,5-6 cm. Tanaman bandotan ini berkhasiat sebagai stimulan, tonik, pereda demam, antitoksik, menghilangkan pembekakan, menghentikan pendarahan, peluru haid, dan peluru kencing. Suplir dengan nama latin Adiantum sp. Pada Adiantum sp, akarnya serabut, tumbuh dari rizoma yang pangkalnya rimpang, tegak, dan berwarna coklat. Bentuk batangnya bulat panjang, permukaan batangnya halus, ukuraya berdiameter 1 mm, warna coklat dan percabangan monopodial. Ajeran dengan nama ilmiah Bidens pilosa. Ajeran tumbuh liar, menyukai tempat terbuka, agak terlindung, dan di tanah yang agak lembab. Sifat dan khasiat herba ajeran berkhasiat sebagai anti radang, menghilangkan sumbatan pada pembuluh darah, dan melancarkan aliran darah. Yang kelima yaitu tumbuhan calincing atau nama latinnya Oxalis barrelieri. Oxalis barrelieri berupa semak tegak berkayu dengan tinggi kurang lebih 80 cm, batangnya berbentuk silindris, permukaannya halus, berwarna hijau agak kecoklatan. Tumbuhan calincing juga memiliki bunga majemuk dengan tangkai malai yang panjangnya kurang lebih 4 cm. Yang keenam yaitu tumbuhan tapak liman atau nama latinnya Elephantopus chaber. Tumbuhan ini memiliki batang yang berbentuk silindris tumbuh tegak ke atas hingga tinggi batang bisa mencapai kurang lebih 130 cm. Yang ketujuh yaitu putri malu atau nama latinnya yaitu Mimosa pudica. Batang berbentuk bulat, berbulu dan berduri. Daun kecil-kecil tersusun majemuk, berbentuk lonjong dengan ujung lancip, warna hijau terkadang ada yang warna kemerah-merahan. Manfaat putri malu adalah sebagai obat alami susah tidur atau insomnia, radang saluran nafas atau bronkitis, panas tinggi pada anak-anak, herpes atau radang kulit karena virus, cacingan atau askariasis, dan reumatik. Yang kedelapan ada temuyang atau jonge dengan nama latinnya yaitu Emilia sonsifolia. Batang bulat, bercabang, tegak, ungu keputih-putihan, daun tunggal dengan ujung runcing, tepi bergerigi, pangkal tumpul dan penulangan menyirip. Bunga majemuk, berbentuk corong dengan mahkota berjumlah 5, berwarna ungu kemerahan. Berkhasiat sebagai peluru air seni, obat sariawan, batuk, dan obat demam. Contoh tanaman perdo yang ke-9 yaitu awar-awar. Awar-awar merupakan pohon atau semak tinggi dengan tinggi tegak 1-5 meter. Memiliki batang pokok bengkok, lunak, ranting bulat silindris, berongga, gundul, dan bergetah bening. Daun Ficus septica dapat menghambat pertumbuhan Bacillus subtilus dan Escherichia coli secara in vitro. Contoh tanaman perdo yang ke-10 yaitu sidaguri. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah bentuk daunnya yang bulat telur, memanjang dan tepinya bergerigi. Panjang daunnya 1-4 cm dengan lebar 1-2 cm.
Bunganya tunggal berwarna kuning. Obat tradisional sidaguri merupakan salah satu campuran yang sangat baik bagi pengobatan asam urat. Tanaman herba. Tanaman herba adalah tumbuhan pendek dan kecil yang memiliki batang basah karena mengandung banyak air dan strukturnya tidak berkayu. Contoh-contoh tanaman herba yaitu: pertama adalah kemangi, atau nama latinnya ialah Ocimum basilicum. Kemangi atau lemon basil memiliki daun yang beraroma khas berpadu dengan aroma limau. Menurut laporan Medical News Today, daun kemangi mengandung berbagai macam minyak atsiri, memiliki kandungan fenolik dan senyawa polifenol. Manfaat dari kemangi: pertama, bersifat anti kanker, mengatasi peradangan, mengontrol gula darah, mencegah obesitas, dan mencegah penyakit jantung. Contoh ketiga yaitu seledri. Seledri atau nama latinnya Apium graveolens adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan di Indonesia. Seledri adalah ternak kecil, kurang dari 1 meter tingginya. Daun tersusun gembuk dengan tangkai pendek. Tangkai ini pada kultivar tertentu dapat sangat besar dan dijual sebagai sayuran terpisah. Manfaat seledri: pertama, menurunkan kadar kolesterol, mengandung antioksidan, melindungi hati, melindungi lapisan lambung, menurunkan tekanan darah. Mint dengan nama ilmiah Mentha piperita L. Daun mint yang diperoleh dari tanaman mint telah dikenal sejak dahulu sebagai tanaman herbal dengan aroma khas menyegarkan. Manfaat daun mint yaitu mengatasi nyeri otot, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi gangguan pernapasan, menjaga kesehatan tulang. Kucai atau Allium tuberosum. Kucai adalah tanaman herbal yang masuk dalam keluarga bawang atau Allium. Indonesia mengenal tanaman ini dengan sebutan daun kucai atau bawang kucai. Manfaat kucai adalah menurunkan kolesterol, baik untuk tulang, mencegah kanker, menjaga kesehatan otak. Yang kelima yaitu tumbuhan ketumbar atau nama latinnya Coriandrum sativum, adalah tumbuhan rempah-rempah yang populer. Buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan saat ketumbar. Yang pertama, mengatasi masalah pencernaan, menghambat pertumbuhan bakteri, penurun kadar gula, penurun kolesterol jahat, mengatasi pegal, dan sumber vitamin. Yang keenam yaitu tumbuhan thyme atau nama latinnya Thymus vulgaris. Herbatimi atau Thymus vulgaris adalah salah satu jenis tanaman yang sudah lama digunakan sebagai anti batuk. Yang ketujuh yaitu lavender atau nama latinnya lavandula. Lavender adalah tanaman berbunga tahunan yang masuk dalam suku Lamiaceae. Lavender mempunyai manfaat yaitu mengobati luka, mengusir nyamuk, menguatkan rambut, mengatasi ketombe, mengatasi stres, menyembuhkan insomnia, mengatasi kembung. Yang kedelapan ada sage atau nama latinnya Salvia officinalis. Daun sage memiliki aroma khas yang biasanya ditambahkan pada masakan. Manfaat sage yaitu kaya akan nutrisi, menyehatkan mulut, antioksidan, meredakan gejala menopause, menurunkan kadar gula, mencegah peradangan. Contoh tanaman herbal yang ke-9 yaitu rosemary. Tanaman ini merupakan tumbuhan asli Asia dan Mediterania, namun juga tumbuh di berbagai belahan dunia lain. Contoh tanaman herbal yang ke-10 yaitu oregano. Manfaat oregano untuk tubuh yaitu: pertama, sebagai antioksidan, kedua, sebagai antibakteri, ketiga, memperlancar pencernaan, keempat, sebagai kesehatan jantung, dan kelima, sebagai detoksifikasi tubuh. Kesimpulan, tanaman herba tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah dan mempunyai batang yang basah karena mengandung banyak air. Sedangkan tanaman perdu memiliki cabang-cabang yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah dan tidak mempunyai batang yang tegak serta memiliki struktur lebih kecil dari pohon.